1. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang gambar sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama, lisosom. Lisosom adalah organ di dalam sel yang berfungsi untuk mencerna senyawa seperti karbohidrat dan protein. Mitokondria. Mitokondria adalah organel dengan membrana yang ditemukan pada sebagian besar organisme eukariotik. 3. Sentrosom. Sentrosom merupakan organ sel yang hanya ada pada sel hewan. Badan Golgi. Badan Golgi adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel. Perkenalkan, nama saya Kalista Maridul dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan fungsi-fungsi organel sel yang terdapat dari hewan. Pertama, lisosom. Lisosom berfungsi untuk pencernaan intrasel karena mengandung enzim hidrolitik yang bisa menghancurkan zat asing yang masuk ke sel. Kedua, mitokondria. Mitokondria yang berfungsi untuk mengubah energi kimia dalam makanan menjadi energi yang mudah digunakan oleh sel tubuh yang bisa disebut fosforilasi oksidatif. Lalu ketiga, sentrosom. Sentrosom berfungsi untuk membantu pembelahan sel. Lalu keempat, badan Golgi. Badan Golgi pada sel hewan berfungsi untuk membentuk sebuah kantung vesikular untuk sekresi, biasa terjadi pada sel-sel kelenjar kantung kecil tersebut. Lalu 5, retikulum. Retikulum endoplasma kasar dan halus yang tidak memiliki karakteristik yang sama. Retikulum endoplasma halus berfungsi sebagai dalam proses metabolisme, yakni sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, penyimpanan ion kalsium, serta detoksifikasi obat-obatan dan racun. Sedangkan retikulum endoplasma kasar berfungsi sebagai tempat sintesis protein karena memiliki bintik-bintik ribosom yang juga sebagai sintesis protein. Lalu ketujuh, badan mikro. Badan mikro berfungsi sebagai oksidator suratan dan asam lemak dan juga menjadi jalur glikoat. Lalu terakhir, ribosom. Ribosom adalah salah satu organel yang tidak memiliki membran dan dengan fungsinya yakni mensintesis protein dengan menerjemahkan mRNA yang akan berubah menjadi protein. Perbedaan sel pada hewan dan tumbuhan yaitu: pertama, pada sel tumbuhan memiliki dinding sel, sedangkan hewan tidak memiliki dinding sel. Kedua, pada sel tumbuhan memiliki kloroplas, sedangkan hewan tidak memiliki kloroplas. Ketiga, pada sel hewan memiliki lisosom, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki lisosom. Keempat, pada sel hewan memiliki ribosom, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki ribosom. Kelima, sel hewan memiliki sentriol, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki sentriol. Nama saya Aida Nasrela Halim, saya dari kelas 7F. Hari ini saya akan memberikan 4 contoh ciri-ciri dari makhluk hidup. Yang pertama adalah ciri-ciri dari makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Yang kedua adalah membutuhkan makanan. Yang ketiga adalah peka terhadap rangsang. Dan yang terakhir adalah bereproduksi. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah tumbuh dan berkembang. Ciri-ciri makhluk hidup tumbuh dan berkembang, contohnya salah satunya adalah penambahan tinggi badan. Ini penambahan tinggi badan saya bisa dilihat pada tahun 2020 tinggi saya 142 cm dan sekarang tahun 2021 tinggi saya sudah 150 cm. Jadi penambahan tinggi badan juga bisa disebut termasuk ke dalam ciri-ciri makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Ciri-ciri selanjutnya,
Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah peka terhadap rangsang. Berikut adalah peka terhadap rangsang. Peka terhadap rangsang bisa dialami oleh semua makhluk hidup, mau binatang, manusia, dan tumbuhan. Dan saya akan berikan contohnya kepada salah satu dari ada di rumah saya, ini adalah burung saya. Nah, peka terhadap rangsang seperti ini. Dia menganggap saya sebagai ancaman, jadi dia berusaha menggigit saya. Seperti itu. Ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga adalah membutuhkan makanan. Berikut adalah ciri-ciri dari makhluk hidup membutuhkan makanan. Saya akan berikan contohnya kepada kalian melalui hamster saya. Ini adalah makanannya. Saya berikan. Jadi ini adalah contohnya. Bukan hanya hewan saja yang membutuhkan makanan, manusia dan tumbuhan juga membutuhkan makanan. Oke, ciri-ciri selanjutnya. Ciri-ciri makhluk hidup yang keempat atau yang terakhir adalah bereproduksi. Untuk ciri-ciri makhluk hidup yang bereproduksi, saya tidak bisa langsung kasih lihat ke teman-teman semua karena saya tidak memiliki contoh di sekitaran rumah saya. Jadi saya akan berikan contoh gambar saja. Jadi bereproduksi itu seperti kita mengandung anak atau memiliki keturunan seperti ayam memiliki anak ayam. Sekian contoh dari beberapa ciri-ciri makhluk hidup yang sudah Aileen berikan dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan Bapak Ibu guru. Terima kasih.